Kemudian fikih pengelolaan resiko dan keuntungan. Jadi, apakah memang di Islam itu tidak ada resiko? Ada. Islam tidak mengakui resiko, Islam mengakui resiko ini bagian dari usaha. Tapi tentunya kadar dan caranya yang diatur. Dalam mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemodal. Jadi ketika ada resiko, maka hilangnya modal ini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab dari pemilik modal. Nah, dalam musyarakah, dalam kerjasama, maka resiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Jadi kalau resikonya kalau modalnya 50-50, maka resikonya juga 50-50 gitu ya. Dalam merubah resiko pada penjual hingga barang diserah terimakan. Jual beli resiko itu ada pada penjual atau pemilik barang hingga barang itu diserah terimakan. Nah, bagaimana good governance dalam LKS Syariah? Ya, pertama dia asas tata kelolanya harus accountability, adanya sikap amanah dalam pengelolaan. Yang kedua harus ada keadilan atau fairness. Yang ketiga ada musyawarah atau transparansi, dan yang keempat adanya maslahah atau tanggung jawab. Nah, kemudian dalam seluruh tata kelola ini pemenuhannya atau compliance-nya itu akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dia yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi apakah sebuah tata kelola ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah, dalam fikih pengelolaan LKS ini kita juga harus memahami bagaimana konteks kontemporernya. Misalkan ada digitalisasi dan fintech dalam lembaga keuangan syariah gitu kan ya. Di situ misalkan ada banyak-banyak transaksi yang dilakukan secara online. Bagaimanakah akad transaksi online itu ya? Akad transaksi online itu sah dan boleh ketika dia memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Artinya jika syarat dan ketentuan dalam akad yang sebagaimana biasanya terpenuhi dalam transaksi syariah itu, maka dia tetap diperbolehkan atau dianggap sah. Kemudian ESG dan green finance yaitu dukungan terhadap investasi-investasi yang berkelanjutan, investasi-investasi yang cinta lingkungan, ini juga didukung oleh fikih kontemporer. Adanya interesi zakat, wakaf dan microfinance syariah. Ini dianggap sebagai pilar ekonomi umat. Artinya apa? Bahwa ekonomi sosial seperti zakat dan wakaf ini juga menjadi perhatian khusus. Jadi dalam LKS itu tidak hanya berorientasi pada persoalan profit, tapi juga persoalan yang sifatnya keumatan. Ini harus dipahami dengan baik.